Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel YouTube saya, Irma Aryani. Dalam video kali ini saya akan mengadakan talk show bersama teman-teman saya, yaitu ada Mbak Sania dan Mbak Lili Surya. Di sini saya akan membahas tentang vaksin. Jadi vaksin sendiri itu dari yang saya baca ini ya, adalah vaksin produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, dari kalian berdua ini apakah sudah melakukan vaksin, teman-teman? Untuk Mbak Sania bagaimana? Jujur saya masih belum vaksin. Kenapa itu Mbak Sania? Kenapa belum vaksin? Apakah Mbak Sania takut atau bagaimana? Karena 2 minggu ini saya habis sakit jadi saya masih belum berani vaksin. Iya sih, kalau vaksin sendiri itu sebenarnya kita harus fit kan ya, nggak boleh tuh posisi lagi sakit dipaksain untuk vaksin, itu akan bahaya untuk tubuh kita sendiri. Oke, untuk Mbak Lisha bagaimana? Kalau saya sendiri, alhamdulillah kemarin mungkin udah dapat 2-3 mingguan ini sudah vaksin. Jadi tinggal nunggu vaksin kedua ya, 3 bulan, karena saya pakai vaksin AstraZeneca waktu itu. Oh, iya. Setelah vaksin, apakah Mbak Lisha merasakan gejala-gejala reaksi sesuatu nggak waktu itu? Alhamdulillah enggak, soalnya saya dapat informasi dari beberapa teman saya yang udah vaksin itu, setelah vaksin harus segera minum paracetamol, terus entah itu mungkin minum susu untuk menambah energi kita, terus istirahat total. Akhirnya saya lakukan itu ya, alhamdulillah nggak ada efek sama sekali. Tapi ada beberapa sih teman-teman saya yang masih ada efeknya, sampai 4 hari pun juga masih ada efeknya. Oh iya, saya dengar waktu itu temannya Mbak Lisha sendiri setelah vaksin sempat ada yang meninggal ya? Iya benar, ada yang meninggal. Jadi waktu itu kesalahannya beliau itu begini. Sebenarnya kan vaksin ini tidak diuntukkan seseorang yang memiliki riwayat penyakit ya. Nah waktu itu teman saya itu kesalahannya, dia itu mengejar kuota kuota vaksin tersebut, jadi takut kehabisan. Nah pada saat itu juga beliau itu tensinya itu tinggi. Nah akhirnya dia tetap memaksakan diri buat vaksin ya, akhirnya dapat 3 harian lah beliau akhirnya meninggal dunia. Waktu itu sih saya juga dapat kuota ya, tapi sayangnya di saat itu saya juga lagi nggak fit, makanya saya tidak ingin memaksakan karena saya tahu posisi posisi di saat tidak fit kita tidak boleh melakukan vaksin. Dan bagaimana tanggapan kalian dengan orang-orang yang tidak berani vaksin karena banyak rumor-rumor seperti itu? Bagaimana dengan tanggapan Mbak Lisha tentang orang-orang yang tidak ingin vaksin karena ketakutan mereka sendiri? Iya, karena kalau menurut saya seperti teman saya yang meninggal tadi itu sebenarnya itu bukan salah vaksinnya ya, tapi kesalahan kita sendiri karena kita nggak terlalu memperhatikan diri kita, bahwa sebenarnya kan dari awal kita sudah ditanya kita punya riwayat penyakit apa. Nah di situ harusnya kita benar-benar berhati-hati sendiri, karena sebenarnya vaksin itu istilahnya kayak dulu waktu kita masih bayi. Jadi setelah kita disuntik seperti kayak cacar air ya, imunisasi juga, itu kan pasti malamnya kita rewel terus kan, terus ada demamnya juga. Nah kayak gitu. Jadi kalau menurut saya untuk yang masih belum vaksin nggak apa-apa. Jadi vaksin ini itu untuk menambah metabolisme tubuh kita terhadap virus itu tadi supaya lebih kuat lagi gitu ya. Itu aja sih menurut saya. Kalau Mbak Sania sendiri bagaimana tanggapan Anda dengan orang-orang yang tidak mau vaksin? Sebenarnya vaksin itu hak masing-masing setiap orang, tapi kebijakan pemerintah sekarang kan mewajibkan. Nah, jadi gimana caranya kan kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Tetap kita harus mengetahui kondisi tubuh kita itu layak divaksin atau tidak gitu.
Iya. Jadi kita harus juga jujur tentang keadaan fisik kita kan ke perawat yang akan memvaksin kita. Karena kalau nggak gitu, yang rugi bakalan kita juga. Oke, sekian talk show kami hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan datang ke talk show saya. Sekian, selamat sore.